Teman-teman, perkenalkan nama saya Ainur Rodi, saya mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Pada kali ini kita akan membuat jawaban tugas dari tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Tugasnya yaitu kita disuruh menjelaskan dan juga mempraktekkan perintah-perintah command prompt yang ada pada daftar berikut. Yang pertama yaitu perintah cd atau change directory, yang kedua cls atau clear screen, cls slash tanda tanya, dir slash tanda tanya, ipconfig slash al, ipconfig slash tanda tanya, ipconfig slash release, ipconfig slash renew, ipconfig slash display dns, ipconfig slash flash dns, ipconfig slash register dns, ping, netstat, tracer, ping, ns lookup, net sh, route, net. Ya, sekalian, teman-teman sekalian, mari kita coba untuk yang nomor 1 atau yang pertama. Kita mempraktekkan untuk perintah cd atau change directory. Perintah ini digunakan untuk mengganti direktori kerja saat ini. Saat ini saya berada di direktori di partisi C atau partisi C, di direktori users dan direktori kwdev. Untuk berpindah ke direktori rootnya, kita ketikkan perintah cd.2 cd.2. Nah, ini kita sedang berada di direktori partisi C utama. Kalau kita mau pindah kembali ke direktori user, berarti kita ketikkan cd titik spasi user. Nah, kita sudah berada di direktori user. Terus lanjut untuk perintah kedua yaitu cls atau clear screen. Ini digunakan untuk menghapus screen yang ada di command prompt kita. Misalkan ini ada perintah-perintah seperti ini, tulisan ini kita kosongkan biar misalkan tidak mengganggu code kita, atau sudah terlalu banyak perintah yang kita ketikkan terus kita ingin mengosongkan, kita ketik perintah cls, enter. Sudah kosong command prompt kita. Oke, selanjutnya perintah yang ketiga yaitu cls slash directory slash tanda tanya. Kita tekan enter. Nah, perintah cls slash tanda tanya ini digunakan untuk memberitahu kita tentang perintah cls tersebut. Jadi di sini akan ada diinformasikan bahwasanya perintah cls itu untuk menghapus screen command prompt ini tadi. Ini informasinya. Oke, lanjut kita ke perintah keempat yaitu dir slash tanda tanya. Slash tanda tanya. Kita enter. Nah, perintah dir slash tanda tanya ini yaitu digunakan untuk menampilkan perintah dir apa saja yang bisa kita ikutkan. Misalkan kita ingin menampilkan direktori dengan yang kita tampilkan yaitu direktori yang read only file saja, maka kita bisa ketikkan perintah dir ditambah atribut ini, atribut R ini untuk menampilkan direktori yang hanya status direktorinya hanya read only saja. Oke, kita lanjut ke perintah kelima yaitu ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Mari kita coba jalankan perintahnya ipconfig. Kita tekan enter.
ada masalah ipconfig. Kita coba lagi perintah untuk ipconfig nya, kenapa tidak mau muncul. Kita coba perintah dengan ifconfig. Kita pindah dulu foldernya ke atas, kita coba lagi. Kita lanjutkan. Tadi mohon maaf ada kendala pas menjalankan perintah ipconfig. Setelah saya cari, kendalanya berada di settingan environment-nya, di file path sistem 32 nya belum ada. Ini saya tambahkan. Oke, kita lanjutkan untuk pengecekan ipconfig. Kita ketikkan perintah ipconfig di sini. Perintah ipconfig ini digunakan untuk melihat konfigurasi jaringan kita, seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway-nya. Kita tekan enter. Oke, kita terdeteksi di sini Ethernet adapter Ethernet 2-nya, ini IP-nya, ini WiFi-nya. Saya matikan karena saya menggunakan kabel LAN. Oke, adapter Ethernet-nya, ini IP saya, ini subnet mask, dan ini gateway-nya. Oke, untuk perintah selanjutnya kita ketikkan perintah ipconfig/al. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi jaringan, konfigurasi jaringan seperti MAC address atau DNS-nya, settingan DHCP-nya, seperti itu. Oke, kita coba ketikkan. Kita coba ketikkan ipconfig/al. Oke, ini jadi yang muncul lebih banyak informasinya karena ini semua konfigurasi jaringannya dimunculkan di sini. Ini ipconfig, nama sistemnya, hostname-nya, informasi mengenai Ethernet yang digunakan, ini IP-nya, terus MAC address-nya, ini adalah MAC address LAN yang kita gunakan. Terus ini MAC address dari wireless yang juga kita gunakan. Terus ini alamat IP-nya, ada DHCP-nya, DNS-nya, semua terekam di sini. Tanggal, subnet mask, IP address, semuanya terekam. Oke, untuk perintah selanjutnya ipconfig/tanda tanya. Ini digunakan untuk apabila kita membutuhkan bantuan, ada daftar parameter yang disediakan di sini. Kita klik enter. Oke, ini ada ipconfig, ada perintah-perintah apa saja yang bisa diinputkan. Ini ada ipconfig untuk mengetahui informasi, ipconfig/al itu untuk detail informasinya, ipconfig renew ini untuk memperbarui al adapter,
ipconfig renew L ini untuk ini memperbarui koneksi. Dan ini ada banyak lagi, ada ipconfig release juga. Oke, kita selanjutnya ke perintah ipconfig/release. Ini melepaskan alamat IP yang diberikan oleh server DHCP. Jadi nanti IP-nya kita disconnect dulu, kita lepaskan yang alamat IP apa yang diberikan oleh DHCP kita. Kita coba ipconfig/release. Ini otomatis ipconfig Ethernet kita ini kosong, default gateway-nya kosong, berarti ini otomatis kita tidak terhubung ke jaringan. Setelah itu kalau ini sudah kosong, kita perbarui lagi dengan perintah ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk meminta atau memperbarui alamat IP kita. Oke, kita ketikkan ipconfig/renew. Kita tekan enter. Oke. Nah, kita sudah tersambung, mendapatkan alamat IP. Terus subnet masknya kita sudah mendapatkan. Terus default gateway-nya kita juga sudah dapat. Ini yang kita gunakan sekarang. Jadi kita connect ke internet untuk saat ini. Kita bisa connect internet. Oke, terus perintah selanjutnya ipconfig/display DNS. Ini fungsinya untuk menampilkan cache DNS lokal yang menyimpan rekaman nama domain baru-baru ini. Kita ketikkan ipconfig/display DNS. Nah, ini kita muncul ini rekaman cache DNS lokal, rekaman nama domain-domainnya yang ada di sini. Ada aplikasi Asus. Oke, untuk selanjutnya perintah selanjutnya ipconfig/flash DNS. Ini digunakan untuk menghapus cache DNS lokalnya. Oke, sudah sukses berhasil menghapus cacenya. Perintah selanjutnya yaitu IP register DNS. Ini berfungsi untuk memperbarui semua pendaftaran DNS dan memperbarui nama komputer di server DNS kita. Kita coba ipconfig/register DNS. Untuk perintah selanjutnya yaitu perintah ping. Ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan kita ke IP atau domain tertentu. Kita coba misalkan kita menguji jaringan kita ke YouTube misalkan. Ping YouTube, kita ketikkan nama domain YouTube-nya .com. Oke, kita enter. Apabila yang tampil adalah replay, maka ini menandakan bahwa koneksi kita tersambung dengan baik. Time-nya ini waktu yang dibutuhkan untuk kita terkoneksi ke jaringan YouTube tersebut, yaitu ini cukup bagus, 25 milisecond atau milidetik.
Terus perintah selanjutnya yaitu netstat, menampilkan statistik jaringan dan daftar koneksi jaringan aktif. Kita coba. Ini semua sudah tampil di sini. Time wide, established. Nih statistik jaringan yang kita tampilkan. Kita Ctrl C untuk menghentikan aktivitasnya. Oke, selanjutnya perintah selanjutnya kita tracer, yaitu perintah tracer ini perintah untuk melacak rute paket data dari komputer ke alamat IP tujuan. Misalkan kita mau mengecek misalkan kita membuka YouTube menjadi lemot, terjadi loading lambat, maka kita mau ngecek up jaringan yang bermasalah itu ada di mana, apakah ada di wifi kita, apakah ada di router kita, apakah ada di di server YouTube itu sendiri. Perintah yang kita gunakan bisa kita coba tracer. Kita coba YouTube tadi ya, youtube.com. Ini untuk IP YouTube-nya 142.251.175.93. Ini beberapa pengecekan rutenya. Ini dari IP router kita. Kita tunggu. Oke, tracernya sudah komplit. Rutenya yang dilalui oleh jaringan kita untuk sampai ke YouTube seperti ini. Dari hasil ini sepertinya akses kita ke YouTube
aman ya, soalnya ini untuk waktu koneksi yang dibutuhkannya tidak ada yang lebih dari 100 milisecond, cukup baik. Oke. Perintah selanjutnya yaitu path ping. Ini digunakan, ini perintah ini adalah perintah kombinasi antara ping dan preset ini tadi. Ini memberikan informasi mengenai paket, setiap paket kita di tiap hub yang ada. Ini yang dimaksud hub adalah ini satu hub satu ini misalkan ini. Nah, ini nanti diberikan informasi apakah kita berhubung apa tidak di hub masing-masing hub tersebut. Oke, kita coba patping /youtube.com spasi. Oke, patping spasi youtube.com, kita enter. Oke, perintah selanjutnya yaitu ns lookup. Ini digunakan untuk ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS kita. Kita ambil contoh, kita akan menampilkan DNS dari YouTube tadi. Oke, kita ns ini adalah singkatan dari name server. Nah, ini IP address-nya, DNS-nya.
Ini IP address-nya. Oke, setelah itu kita lanjut ke perintah netsh. Kita ketikkan netsh di sini. Perintah netsh ini untuk mengkonfigurasi dan memantau berbagai aspek jaringan seperti CUI-nya, antarmuka, firewall, dan server DHCP-nya. Kita ambil contoh netsh WLAN profil. Nah, ini menampilkan profil-profil kita, profil-profil berbagai jaringan atau antarmuka yang pernah connect di sini. Oke, kita clear dulu. Kita exit. Oke, kita clear. Oke, untuk yang perintah selanjutnya yaitu route ini untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing di komputer. Misal kita contoh route print. Nah, ini kita ditampilkan tabel routing komputer kita. Ini router yang aktif. Oke, selanjutnya ini kita bersihkan dulu. Oke, selanjutnya perintah net. Net ini mengelola sumber jaringan, berbagi layanan file dan berbagi layanan, berbagi pengguna juga. Ini misalkan kita net spasi user. Nah, ini ada berapa user di sini? Ada user pegawai dev, ada user tamu. Nah, ini untuk questnya ya. Oke, baik, terima kasih. Cukup itu adalah praktek langsung ya dari perintah-perintah yang ada di command prompt untuk perintah-perintah untuk konfigurasi jaringan kita. Oke, terima kasih.